Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas terkait sistem dan skill fundamental dalam dinamika menghafal Al-Quran. Ya, kita telah membahas berbagai hal yang penting yang harus diperhatikan ketika menghafal Al-Quran. Dan pesan ini disampaikan oleh guru kita semua, yakni Syekh Muhammad Al-Farabi bin Asmar LC MAG hafizahullah ta'ala. Di dalam pembahasan yang pertama ini kita sama-sama telah menyimak hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah ini jangka waktu menghafal Al-Quran. Nah, kita sudah tahu ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama jangka pendek, bahwa menghafal dengan durasi 1 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun, itu sejatinya cocok bagi mereka yang memiliki hafalan istimewa ya, atau memiliki kemampuan hafalan di atas rata-rata. Tapi yang perlu diperhatikan ikhwatul iman rahimakumullah adalah ketika proses menghafal itu adalah ketika kita berjuang menghafal Al-Quran 30 juz, bukan hanya sekedar kita menyetorkan hafalan Al-Quran itu, tapi tujuan daripada menghafal Al-Quran, bagaimana kemudian agar hafalan yang telah kita setorkan itu benar-benar kuat. Nah, oleh karena itu, yang hitungannya 1 bulan sampai 1 tahun hanya cocok bagi mereka yang memiliki hafalan istimewa dan juga memiliki hafalan yang istimewa. Kemudian selanjutnya ada jangka menengah. Nah, ini cocok bagi ma'ahid atau pesantren-pesantren, pondok-pondok yang fokus dalam proses menghafal Al-Quran. Ini durasi yang cocok adalah 2-4 tahun. Kenapa? Karena 2-4 tahun ini memberikan waktu untuk santri menghafal dan juga memurojaah hafalannya. Nah, kemudian ada juga program tahfidz terpadu itu ya. Tahfidz terpadu di sini artinya adalah program yang ada pada suatu lembaga ya, misalkan sekolah ada program tahfidzul Qur'annya 30 juz, maka idealnya untuk mencapai target itu adalah 3-6 tahun. Kemudian ada selanjutnya adalah jangka panjang. Nah, tidak terbatas. Ini harus dimiliki oleh para pengajar Al-Quran, harus punya cita-cita sampai hafizul Quran sampai 30 juz ya. Tidak mesti harus 2-6 tahun. Yang penting ini adalah jangka panjang. Proyek jangka panjang sampai akhir hayat kita. Ini merupakan proyek akhir hayat kita, ikhwatiman. Adalah proyek seumur hidup kita. Nah, itu terkait dengan waktu. Kemudian terkait metode ya, bahwa kalau ada satu lembaga yang belum memiliki sosok yang ahli di dalam qiraat atau dalam bidang ini, maka sejatinya bagusnya adalah merujuk kepada metode yang sudah baku ya, yang sudah masyhur di kalangan masyarakat, atau kepada sosok yang dipandang memiliki keahlian di dalam bidang tahsin dan juga tahfidzul Quran ya. Nah, kemudian selanjutnya bahwa tujuan modul dan metode ini sangat bagus ya, adalah untuk mempermudah. Tapi jangan sampai kemudian metode yang ada ini menghilangkan kemurnian bagaimana cara membaca Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran ya. Nah, jadi bagi lembaga yang sudah memiliki suatu metode, jangan jangan terpaku dengan metode itu saja gitu. Artinya harus terbuka dengan bacaan yang memang
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya metode itu tidak tertutup kemungkinan banyak kekurangan-kekurangan. Terdapat kekurangan yang tentu harus disempurnakan. Nah, selanjutnya tajwid ini kerap termarginalkan. Jadi banyak lembaga yang menargetkan hanya sekedar hafal. Sedangkan kalau kita ingin berbicara bahwa tajwid itu lebih penting dan lebih wajib dibandingkan hafizul Quran sampai 30 juz. 30 juz adalah sebuah keutamaan, ya. Tapi yang paling wajib, yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, tentu saja kita tidak menjadi bagian memilih salah satunya yang penting tajwid. Oh tidak, kita tajwid perbaiki dan kemudian kita berjuang bisa menghafal sampai 30 juz. Nah, di dalam momen wisuda kita pun harus bijak. Kalau memang siswa itu memiliki hafalan 5 juz dan kemudian setelah dites memang kuat hafalan 5 juz, kita beri gelar, berikan wisuda kepada anak itu 5 juz. Nah, jangan sampai kemudian kita menyebutkan 5 juz tapi ternyata yang mungkinnya hanya 1 juz, ya. Nah, maka ketika wisuda 30 juz pun harus diseleksi. Artinya kita beri keterangan, ada yang disebut baru selesai setor, ada yang memang mungkin 30 juz. Nah, kemudian mari kita masuk ke bagian kedua, ya, skill fundamental penghafal Al-Quran. Nah, penghafal Al-Quran dituntut siap membaca hafalan Quran secara yang pertama, secara tadwir. Ya, kita dari nomor 3 dulu nih. Ya, nah ini. Tadwir, artinya membaca Al-Quran dengan tempo di antara tahqiq dan hadar. Kemudian yang kedua, ya, harus siap dengan hadar, membaca Al-Quran secara cepat dan tetap menjaga keutuhan kaidah tajwid. Yang pertama, tahqiq, membaca Al-Quran secara perlahan dengan menjaga keutuhan kaidah tajwid. Jadi para penghafal Al-Quran ini harus siap, ya, harus siap dengan mau cepat mau pelan, ya, dia tetap konsisten dalam hafalannya. Selanjutnya, ikhwatul iman rahimakumullah, nah ya, empiris, ya, menurut beliau bahwa penghafal Quran itu terbiasa dengan pola hadar itu jadi sulit ketika tadwir apalagi tahqiq kok. Itu, ya. Jadi ini juga sebaliknya, ada penghafal Quran yang tahqiq pas bagian hadar jadi sulit. Kemudian penghafal Qurannya bersyarat, yaitu hanya hafal Quran di kala hadar. Ya, tentu saja kita tidak mau, ya. Nah, ini diantaranya ikhwatiman. Kemudian dinamika wakaf yang tak banyak tersentuh. Artinya, ikhwatul iman rahimakumullah, pembahasan wakaf ini sangat penting, ya. Setiap penghafal dituntut untuk sigap dalam wakaf di mana saja. Artinya, ketika, maaf ya, misalkan kita habis napas dan sebagainya, kita harus siap berhenti di tempat yang memang layak untuk berhenti. Kita harus siap di mana saja. Terkadang, misalkan ada suatu bacaan kita sudah terbiasa berhenti itu di satu wakaf itu, gitu ya. Biasanya dia tidak siap ketika diwasal, gitu. Atau barangkali karena dia itu berhenti pada suatu wakaf, ketika dia ternyata dituntut harus wakaf di suatu tempat yang lain, dia tidak siap karena sudah terbiasanya dengan wakaf tertentu. Nah, ini diantaranya ikhwatul iman yang harus diperhatikan. Realitanya, umumnya penghafal Al-Quran hanya mampu membaca Al-Quran secara hafalan sesuai wakaf yang biasa digunakan. Nah ini, ya, acap kali tak rapih dalam menyambung akhir ayat dengan awal ayat berikutnya. Jadi kita harus tahu, gitu, ya. Misalkan wa mallahu bighafilin amma ta'maluna. Kemudian ke ayat berikutnya kita harus sudah siap. Kita harus tahu harokat apa selanjutnya. Nah, ikhwatiman, ya, seperti itu. Kemudian, guru yang segan menegur kekeliruan murid saat talaki akan melahirkan hafil dan hafizah yang tak sigap menghandle kekeliruan hafalan di luar ruang talaki, ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini ya benar. Jadi ketika guru segan menegur, gitu kan, membiarkan bacaan anaknya, madnya tidak diperhatikan, sifatul hurufnya tidak diperhatikan, maka santri pun jadi akan terbiasa ketika membaca Al-Quran di luar setor hafalan, dia akan membacanya dengan bacaan yang kurang memperhatikan tajwid. Jadi
hal yang paling penting, guru harus memperhatikan sekali kaidah-kaidah tajwid, ya, dan tidak membiarkan santrinya melanjutkan hafalannya ketika bacaannya masih salah. Baik. Nah, kemudian selanjutnya nih, urgensi linguistik Arab bagi guru Al-Quran. Kata Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau menyebutkan, memberi ultimatum bahwa guru-guru, ya, guru-guru yang menguasai bahasa Arab saja yang berhak mengajar Al-Quran. Nah, ini ultimatum ya bahasanya, ultimatum. Jadi artinya ikhwatul iman, guru-guru Al-Quran, tolong jangan membiarkan diri stagnan. Dia harus belajar bahasa Arab. Ini penting ya, ini nasihat dari Khalifah Umar. Bahkan bukan nasihat lagi, ultimatum. Ya, itu ikhwatul iman. Nah, kemudian selanjutnya fase memahami pasca menghafal. Qurra adalah orang yang ahli di berbagai bidang yang berkaitan dengan pelafalan Al-Quran secara kontekstual tanpa diiringi tadabbur dan penguasaan makna. Ulama yang dapat mengakses hukum dari Al-Quran dan hadis kerap tidak memiliki daya hafalan yang kuat. Sebaiknya SDM yang memiliki daya hafalan yang kuat acap kali tidak memiliki pemikiran yang tajam. Nah, artinya ikhwatil iman rahimakumullah, bahwa setelah selesai menghafal jangan kita berhenti di sana, karena tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk memahami isinya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Baik, nah ini diantaranya ikhwatul iman rahimakumullah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan pada video kali ini menjadi wawasan, dan tentu saja wawasan ini perlu kita amalkan, karena ini adalah nasihat yang sangat luar biasa dari guru kita yang sudah berpengalaman dalam proses menghafal Al-Quran. Sekali lagi, mudah-mudahan ini video bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga like, share. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas untuk ikhwatul iman yang lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.